Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa pasca sarjana program Magister Hukum Universitas Wiraraja yang saya hormati, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini ini akan menjadi pertemuan tatap muka terakhir kita untuk semester ini, dan untuk tatap muka ini saya ingin menuntaskan topik pembahasan jika sebelum-sebelumnya kita sudah selesai dengan Aneks 1 kita sudah membicarakan GAT, Aneks 1A ya, membicarakan GATS, kemudian Aneks 1B tentang GATS, dan tatap muka terakhir kita sudah menyelesaikan Aneks 1C yaitu TRIPS. Maka pada tatap muka ini saya akan melengkapi pembahasan kita masih pada Aneks 1, pada Aneks 1A bersama-sama dengan itu terdapat agreement. Ada 13 agreement yang juga mengatur tentang multilateral trading system, tetapi kalau Aneks 1A itu adalah pengaturannya tentang halangan berupa tarif, maka 13 agreement yang melekat pada Aneks 1A itu adalah pengaturan-pengaturan tentang halangan perdagangan berupa non-tarif. Jadi, Bapak sekalian, kita tahu bahwa halangan perdagangan itu ada dua jenisnya. Ada yang tarif base, ada non-tarif base. Halangan tarif base itu, sebagaimana sudah kita pelajari, adalah halangan-halangan yang berupa tarif. Kita sudah belajar, tarif itu adalah bea yang dikenakan oleh pemerintah, oleh pemerintahnya siapa? Jadi pemerintah negara importir ketika barang itu masuk ke negaranya. Jadi setiap barang yang masuk ke suatu negara itu at the entry port, ketika masuk di pintu pelabuhan utama, pertama-tama masuk pada pintu pelabuhan, maka akan dikenakan bea. Nah, bea yang dikenakan ketika entry into port of importing country itu adalah tarif. Saya sedikit mengulang Bapak Ibu sekalian untuk merefreshing karena ini kaitannya masih sangat jelas, masih sangat dekat. Kalau tarif, jadi saya sekedar mengingatkan, kalau WTO itu pada intinya tidak melarang dikenakannya tarif, tidak melarang itu. Yang didisiplinkan oleh WTO itu adalah pengenaan tarif yang sifatnya protektif, dan karena dia protektif, maka dia akan sangat potensial menghalangi perdagangan internasional. Ya, ada dua yang perlu dicatat. Yang pertama, pengenaan tarif yang sifatnya protektif dan tarif yang akan menimbulkan halangan perdagangan. Saya refresh sekali lagi, bagaimana tarif itu bisa digunakan untuk maksud protektif. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, ketika kita membicarakan tentang tarif itu memang awal mula dikenakannya tarif itu memang maksudnya selalu untuk maksud protektif. Kenapa protektif? Karena memang negara-negara di dunia ini pada dasarnya tidak akan dengan sukarela memasuki arena perdagangan bebas. Karena ketika sebuah negara membiarkan dirinya secara terbuka dibanjiri oleh barang-barang asing, maka dia akan potensial mengalami capital flight gitu ya. Sumber dayanya dia itu akan habis dipakai untuk mengkonsumsi barang. Meskipun barang itu adalah barang yang dia butuhkan, meskipun barang yang dibeli itu saat ini adalah untuk barang-barang yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Itu ya. Akan tetapi harus ingat, negara-negara itu tidak ada, kita sudah tahu bahwa dalam sebuah pasar itu yang paling diuntungkan itu adalah pedagang, ya kan, Bapak Ibu sekalian, bukan pembeli. Bukan pembeli, betul. Karena apa? Meskipun pembeli itu mendapatkan keuntungan pada sebuah pasar, apa untungnya pembeli? Karena dia bisa secara instan memenuhi kebutuhannya. Betul begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama Bapak Ibu sekalian datang ke sebuah pasar, Bapak Ibu sekalian mempunyai sumber daya yang cukup, artinya Bapak Ibu sekalian punya uang yang cukup, maka apapun kebutuhan Bapak Ibu sekalian bisa serta-merta terpenuhi dengan cara membeli. Problemnya adalah sedalam apa, setebal apa dompetnya Bapak Ibu sekalian. Kan tinggal itu masalahnya. Nah, hal yang berikutnya adalah
ketika sebuah negara itu berpikir pendek, pikir pendeknya apa? Ketika butuh beli, gitu kan pikirannya. Maka pertanyaannya adalah seberapa kaya negara itu. Ditambah fakta bahwa pada sebuah pasar yang paling diuntungkan itu adalah pihak-pihak yang satu. Tentu saja, kalau di pasar itu yang paling diuntungkan adalah penjual, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dengan menjual, dia bisa mendapatkan keuntungan. Dengan menjual, dia bisa mengembangkan diri, Bapak Ibu sekalian. Faktanya adalah hampir semua negara di dunia ini sumber pemasukan utamanya itu adalah dari ekspor impor, dari perdagangan. Yang kaya minyak jualan minyak, yang kaya kelapa sawit jualan kelapa sawit, gitu kan? Yang kaya di sektor, yang maju di sektor industri, dia akan sangat agresif memasuki sektor industri seperti itu. Mereka intinya adalah berdagang. Pendapatan negara paling besar itu dari devisa, pendapatan negara paling besar itu dari berdagang. Oleh karenanya, negara-negara yang tidak berdagang itu adalah negara-negara yang dirugikan. Mengapa Indonesia disukai, dilirik oleh pasar internasional? Karena Indonesia penduduknya banyak. Indonesia secara ekonomi kuat karena oleh karena itu daya belinya tinggi, gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau ke apa sumber daya Indonesia ini kemudian habis hanya karena untuk membeli, maka suatu saat negara akan bangkrut. Dalam posisi itu, maka setiap negara akan selalu berpikir bagaimana caranya saya juga bisa dapat untung di perdagangan bebas, di arena perdagangan internasional. Caranya adalah biar dapat untung, ya harus jadi penjual. Logikanya seperti itu. Nah, agar bisa konsentrasi untuk membesarkan diri, untuk menumbuhkan produk unggulan, ya, produk unggulan, entah itu berbasis manufaktur, entah itu berbasis sumber daya alam, gitu ya, maka tentu saja negara itu perlu berkonsentrasi membangun industrinya. Caranya membangun industrinya bagaimana? Ya, mengalokasikan sumber dayanya, sehingga uangnya tidak dihabiskan untuk membeli, tetapi uangnya diharapkan dihabiskan untuk membangun industri. Bagaimana caranya agar uangnya tidak habis untuk membeli? Ya, rakyatnya disuruh agar tidak terlalu konsumtif. Salah satu caranya adalah membatasi barang masuk. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya sekedar mengulang karena ini saya ulang-ulang terus karena pada saat kita bicara GATT kita sudah bicara ini. Tapi ada baiknya kita bicarakan lagi pada pagi hari ini. Nah, ketika negara berkeinginan untuk membatasi konsumsi rakyatnya, maka salah satu caranya adalah dengan harusnya membatasi pembelian. Cara membatasi pembelian bagaimana? Membatasi barang yang masuk. Bagaimana caranya membatasi barang yang masuk, Bapak Ibu sekalian? Kalau negara dalam kondisi normal kemudian melakukan import banning itu adalah pelarangan import, maka itu dalam konteks ekonomi seperti mengajak perang. Bukan cara yang elegan, Bapak Ibu sekalian. That's why kemudian cara yang dipilih, cara yang paling elegan, cara paling halus untuk melakukan pembatasan konsumsi gitu ya, itu adalah dengan meninggikan pajak, meninggikan bea, tarifnya ditinggikan. Asumsinya, Bapak Ibu sekalian, asumsinya ketika barang itu masuk di pintu masuk at the borders dikenakan bea dan bea itu cenderung tinggi, ya, maka bea itu akan dikompensasikan ke harga jual barang di pasar domestik. Bukankah begitu, Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, barang impor dikenai pajak saat dia masuk, kemudian ketika barang impor yang mendapat beban tarif itu akan masuk ke pasar domestik suatu negara, maka di pasar domestik itu tentu saja barang itu akan berkompetisi dengan produk serupa bikinan dalam negeri. Dari aspek harga tentu saja barang domestik menjadi lebih unggul. Lebih unggul kenapa? Jelas karena barang domestik tidak menanggung tarif, sehingga relatif lebih rendah harganya dibandingkan barang-barang import yang harganya pasti lebih tinggi karena dia menanggung beban tarif. Nah, pada situasi ini, Bapak Ibu sekalian, tentu saja barang-barang impor karena harganya lebih tinggi, maka kalau dalam istilah perdagangan internasional itu ada istilah disfavored.
disfavored, tidak disukai, disfavored. Barang-barang itu akan disfavored, Bapak Ibu sekalian, dan karena dia disfavored, tidak disukai, maka lama-kelamaan dia akan tidak laku. Nah, kalau tidak laku itu kemudian terlempar dari pasar, istilah teknisnya adalah driven out of the market. Driven out of the market, terlempar keluar dari pasar. Oke ya. Sehingga ketika barang import terlempar dari pasar secara natural, ya kan? Nggak ada yang melempar, nggak ada yang membatasi, nggak ada yang, karena negara penerima barang itu nggak membatasi jumlahnya, hanya ditinggikan angka tarifnya, sehingga berapapun masuk silakan. Hanya persoalannya di dalam adalah laku nggak barang Anda. Tentu saja kalau di pasar domestik menjadi tidak laku karena apa? Tidak mempunyai keunggulan dari sisi harga dibandingkan dengan barang-barang domestik. Kalau barang-barang domestik menjadi lebih kompetitif dari sisi harga karena apa? Karena dia tidak menanggung beban tarif. Apalagi semakin tinggi tarifnya, maka akan semakin mahal harganya. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, ketika barang import berhasil driven out of the market karena efek tarif yang dikenakan padanya, maka pada titik itu tarif berfungsi sebagai proteksi kepentingan ekonomi domestik itu tercapai. Nah, itu yang saya bilang, tarif itu bisa digunakan sebagai barrier to trade, halangan perdagangan, dan ini sangat efektif, dan ini adalah praktek yang secara mudah dijalankan oleh negara-negara sudah sejak lama, bahkan setelah Perang Dunia Kedua. Gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini adalah intro sebelum kita masuk pada non-tarif barrier. Sebelum masuk pada non-tarif barrier, mudah-mudahan yang saya sampaikan tentang tarif ini cukup jelas ya Bapak-Ibu sekalian. Atau mungkin ada pertanyaan nggak Bapak-Ibu? Oke, itu ini saya bagikan slide yang tentang non-tarif barrier. Setelah saya menjelaskan kepada Anda semua tadi tentang tarif barrier, apakah tarif barrier, mengapa tarif itu potensial digunakan sebagai halangan perdagangan, dan pengaturannya ada di GATT 94. Maka yang saya katakan bersama ternyata halangan perdagangan itu ada dua Bapak-Ibu sekalian, ada tarif, ada non-tarif. Tadi sekilas saya sudah memberikan pengantar, sudah memberikan gambaran halangan tarif itu seperti apa. Sekarang saya ingin masuk pada halangan non-tarif Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan mudah, karena tarif itu berupa pajak. Mengukur pajak gampang, tinggal dilihat nominalnya, ya kan? Semakin tinggi pajaknya akan tentu saja akan semakin berpengaruh terhadap harga jual barang impor ke pasar domestik, gitu ya. Nah, pengaturan tentang tarif di WTO itu sudah sangat teratur, sudah sangat rigid menurut saya ya. Sudah ada aturannya, dan dari tahun 94 dinegosiasikan dari 1945 sampai dengan 94, kemudian sampai lahirnya WTO. WTO lahir hingga saat ini, itu kepatuhan negara terhadap ketentuan tarif itu tinggi Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu di WTO ada sistem mekanisme sanksi ketika Anda tidak menjalankan kesepakatan penurunan tarif, maka akan ada sanksi. Sanksinya bukan sanksi sosial, bukan sanksi politik, tapi jelas menjadi sanksi ada denda serupa, gitu ya. Itu kalau panjenengan nanti kemarin saya sudah membagikan link kasus-kasus WTO yang ada, Anda silakan link tentang tarif gitu. Artinya ketika ada satu negara di forum perundingan menyatakan komitmennya untuk menurunkan tarif, tapi ternyata pulang ke negara masing-masing, tarif itu tidak diturunkan, maka pasti dia akan mendapatkan gugatan dari negara-negara lain. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kalau pengaturan tentang tarif dalam GATT 94 itu demikian lengkap, demikian rigid, dan dipatuhi, maka kemudian negara-negara yang secara naluriah sebetulnya tidak ada yang dengan sukarela mau memasuki perdagangan bebas, Bapak Ibu sekalian.
Jadi secara alamiah, secara natural itu sifat protektif itu melekat pada setiap negara. Nggak ada negara yang secara terbuka membuka dirinya lebar-lebar dibanjiri barang asing, itu nggak ada. Karena memang setiap negara itu pasti akan sangat wise, sangat berhati-hati untuk membelanjakan sumber dayanya, gitu ya. Yang diprioritaskan oleh mereka itu adalah yang sangat diprioritaskan oleh mereka itu adalah membangun industrinya, membangun kekuatan ekonomi nasionalnya. Sumber dayanya dikonsentrasikan ke sana. Karena apa? Ketika mereka berhasil membangun kekuatan ekonomi nasional, baik yang berbasis industri, barang manufaktur, ataupun yang berbasis sumber daya alamnya, Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang dengan adanya Paris Agreement, kita dituntut untuk melestarikan hutan, karena hutan menjadi salah satu komponen yang diperlukan untuk mencegah kenaikan suhu bumi, gitu kan? Sehingga negara-negara yang masih punya hutan dianggap sebagai paru-paru dunia, kemudian kita kenal dengan istilah carbon trading gitu ya. Negara-negara penghasil karbon yang tinggi itu kemudian harus membayar biaya yang lebih mahal karena itu polusi yang dihasilkan. Sementara negara-negara yang basis kekuatan ekonominya itu pada hutan juga akan mendapatkan kompensasi karena sudah mempreserve hutan, ya kan? Karena negara sedang berkembang yang mempunyai kekuatan hutan pasti mengatakan saya nggak punya pabrik, saya cuma punya hutan. Kalau untuk hutan ini pun saya nggak bisa menjual, saya makan apa? Carbon trading berbicara di areal itu. Artinya negara-negara yang menghasilkan polusi banyak itu harus membayar kepada negara-negara yang masih punya hutan atas upayanya mempreserve. Nanti lain kali kita cerita tentang carbon trading, tapi saya hanya itu adalah intro bahwa ketika negara itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan proteksi, itu nalurinya setiap negara, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, nggak ada negara di dunia ini yang dengan sukarela itu membuka dirinya lebar-lebar untuk dibanjiri barang produksi luar negeri gitu. Bahwa setiap negara akan agresif meluaskan pasarnya, iya. Tetapi keagresifan masing-masing negara untuk melebarkan pasarnya itu diimbangi dengan sikap sangat berhati-hati negara tujuan pasar untuk menyerap untuk membatasi pembeliannya gitu kan. Kan Anda boleh aja jualan tapi keputusan untuk membeli kan ada di tangan saya gitu. Nah, bersamaan dengan upaya bersama-sama dengan kehati-hatian dalam melakukan belanja gitu ya. Maka negara-negara itu kemudian berupaya untuk mencari cara lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau tarif sudah didisiplinkan, maka kemudian dia cari cara-cara lain. Apa ya cara-cara yang masih bisa dilakukan agar saya bisa memproteksi diri saya? Gitu. Saya ulangi, halangan perdagangan itu ada dua, tarif dan non-tarif. Tarif sudah ada pengaturannya, yaitu di GATT. Tapi kemudian negara-negara itu masih mempunyai selalu berupaya bagaimana caranya saya bisa melindungi ekonomi saya, bagaimana caranya saya dengan melindungi ekonomi saya akan menumbuhkan kekuatan ekonomi saya. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, kemudian negara-negara melakukan praktek-praktek yang maksudnya protektif. Tapi kemudian oleh WTO itu dikompilasi, maka kemudian keluarlah terminologi non-tarif barrier. Hambatan perdagangan yang tidak berupa tarif. Non-tarif barrier. Hambatan perdagangan yang tidak berupa tarif. Kalau tarif bentuknya jelas, mengenakan bea atau pajak yang tinggi pada barang impor ketika masuk ke satu negara. That's it. Mendisiplinkannya bagaimana ya? Secara perlahan-lahan diturunkan secara gradual seperti itu. Kalau non tarif bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya masuk pada slide yang kedua. Ini refreshing saja. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Ini adalah struktur Marrakesh Agreement. Bapak Ibu sekalian sudah kenal dengan ini bukan hal baru, gitu ya. Ada aneks 1, aneks 2, aneks 3, dan aneks 4, gitu ya.
Sekedar mengingatkan kembali, Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 ini sifatnya compulsory. Artinya semua negara anggota WTO itu wajib tunduk dan patuh serta terikat pada Aneks 1, 2, dan 3. Tidak ada yang bisa menawar, artinya nggak bisa mengatakan, saya tunduk pada Aneks 1A saja, nggak mau Aneks 1B, nggak bisa. Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 secara keseluruhan mengikat seluruh anggota WTO. Yang berulang kali perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa saya adalah kalau di UN Charter itu tidak semua negara anggota PBB wajib tunduk pada ICG, tetapi kalau pada ketentuannya WTO, semua anggota WTO wajib tunduk pada Dispute Settlement Body. Wajib. Jadi semua sengketa yang berkaitan tentang perdagangan internasional itu akan diadukan dan akan diadili gitu ya, diselesaikan melalui forum Dispute Settlement Bodies gitu ya, Nak ya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Uh, di aneks 1, ini Bapak Ibu sekalian ada aneks 1A, aneks 1B, aneks 1C&J. Panjenengan semua bisa lihat di slide saya. Nanti slide-nya saya bagikan setelah kuliah selesai. Aneks 1A tentang GATT, kita semua tahu. Aneks 1B-nya tentang GATT Services, kita sudah belajar. Kemudian aneks 1C-nya itu tentang TRIPS, Trade Related Intellectual Properties. Nah, saya zoom out Bapak Ibu sekalian, karena saya kalau ketika bicara tentang ini ya, saya kasih tunjuk. Ketika bicara tentang non-tarif barrier, itu ketentuannya ada di sini. Mudah-mudahan bisa dilihat ya kursor saya bergerak di sini. Nah, sekarang kalau non tarif barrier-nya ada di mana? Ada di aneks 1A Bapak Ibu sekalian, karena ternyata mudah-mudahan bisa dilihat ya. Di aneks 1A ini dia punya sebentar. Oke. Di aneks 1A ini ada 13 perjanjian yang melekat, yang menjadi satu bagian dengan aneks 1A. Oke ya, jadi bersama-sama dengan aneks 1A itu ada 13 agreement. Agreement ini Bapak Ibu sekalian yang dikategorikan sebagai non-tarif barrier. Agreement yang melekat pada aneks 1A itulah yang disebut sebagai non-tarif barrier gitu ya. Itu kemudian mari kita lihat satu persatu. Dari agreement ini ada yang sudah nggak berlaku. Clothing ini sudah nggak berlaku lagi, yang lainnya masih berlaku. Baik. Saya berulang kali ngomong non-tarif barrier gitu ya. Saya mohon izin Ibu Bapak sekalian, kalau yang non-tarif barrier itu mari kita masuk secara teori dan substansi tentang non-tarif barrier ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan, saya mohon maaf belum sempat di bahasa Indonesia kan, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan akan saya alih bahasakan. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih non-tarif barrier itu? Bahasa Indonesianya adalah halangan non-tarif gitu. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya saya mohon izin membacakan Bapak sekalian. Major restriction that result from unjustified and or improper application of prohibition, condition, or specific market requirement that make importation or exportation of product difficult, costly, tend to protect domestic industry from foreign competition. Saya terjemahkan satu persatu. Major restriction, semua kebijakan-kebijakan pembatasan that result from, yang dihasilkan dari unjustified and improper application, yang tidak adil dan tidak memadai, penerapan yang tidak memadai. Dari apa? Bentuknya prohibition, pelarangan, condition, pensyaratan, atau specific market requirement, persyaratan pasar yang khusus. Yang kesemua ini menjadikan import itu menjadi sulit, menjadi mahal, costly,
Dan kecenderungannya itu adalah memproteksi industri domestik dari foreign competition. Jadi sebetulnya memang setiap negara secara naluri ya itu pasti akan melindungi kepentingan nasionalnya, pasti itu. Kenapa kemudian industri domestik itu selalu dihadap-hadapkan dengan foreign competition? Persoalannya adalah ketika industri domestik, ketika ekonomi domestik, dalam hal ini industri domestik, sebuah negara belum cukup kuat untuk bersaing secara global, maka tentu saja orang tuanya akan melindungi. Maka tentu saja pemerintahnya akan melindungi. Nggak ada ceritanya pemerintah itu melepaskan industrinya ke pasar global hanya untuk rugi. Nggak mungkin, karena kerugian industri itu akan ditanggung oleh negaranya. Mana ada orang berdagang rugi itu tidak mau. Tentu saja orang berdagang itu ingin untung, ya kan? Ingin untung, ingin sustain, ingin bisa berkembang, pasti itu. Nah, ketika kekuatan ekonomi nasional suatu negara itu belum setangguh itu, sehingga ketika bertempur di wilayah perdagangan internasional, dia kalah gitu ya, tentu saja akan dilindungi oleh negaranya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Logikanya seperti itu. Nah, bentuk measures-nya itu apa saja? Bisa melalui undang-undang, bisa melalui kebijakan, atau bisa kemudian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan industri di dalam negerinya. Misalnya Kadin, Kadin itu atau Asosiasi Pengusaha ABCD itu bisa saja mengusulkan kepada pemerintah atau dalam playground masing-masing. Misal untuk industri ini yang berlaku adalah ketentuan ini itu sangat mudah terjadi sehingga apapun bentuk itu sekali lagi jadi non tariff barrier itu adalah semua restriction, major restriction, semua tindakan pembatasan yang dihasilkan karena apa? Karena ada unjustified yang tidak adil gitu ya, kemudian improper application yang tidak memadai, yang menjadikan apa? Bentuknya apa? Bisa pelarangan, bisa persyaratan market yang secara spesifik, yang menjadikan aktivitas ekspor impor itu menjadi sulit, menjadi mahal, dan cenderung mendiskriminasi kepentingan asing gitu ya, karena selalu akan berpihak pada kepentingan ekonomi nasional, maka itulah yang dimaksud sebagai non tarif barrier. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Ini saya punya ilustrasi, mudah-mudahan bisa dilihat. So this one, ini yang kalau tadi ini adalah visual tampilan visual dari narasi yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi unjustified, improper. Jadi ada unjustified, ada improper apa? Prohibition, condition, specific market requirement yang bentuknya bisa law, bisa policy, bisa practices. Practices dari apa? Dari government ataupun private sector business gitu ya. Yang berpengaruh terhadap apa? Ini Bapak sekalian, aktivitas ekspor import ini yang menjadikan aktivitas ekspor import ini menjadi apa? Menjadi difficult, menjadi costly, dan tend to protect industri domestik. So, everything ini adalah non-tarif barrier. Gitu ya. Jadi, this everything is non-tarif barrier. Oke okay? Nah, mari sekarang kita lihat satu persatu. Saya kembali lagi pada slide saya yang ini, Bu Bapak. Oke, ada 13 ya. Saya bacakan satu persatu. Ada Agreement on Agriculture, biasanya disingkat AOA. Kemudian ada Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, biasa disebut dengan SPS Agreement, gitu ya. Textile and clothing tidak saya bahas karena ini sudah diterminasi, sudah tidak berlaku lagi, sudah dihapuskan gitu ya. Textile and clothing. Kemudian ada TBT, Technical Barrier to Trade. Biasanya orang ketika bicara SPS itu akan selalu berkaitan dengan TBT. Nah, kalau Technical Barrier to Trade itu namanya TBT. Ibu Bapak sekalian jangan bingung ya, karena ada NTB, tarif itu lawannya adalah non-tarif. Tarif barrier itu lawannya adalah non-tarif barrier. Gitu ya. Non-tarif barrier itu biasanya disingkat NTB. Nah, di dalam NTB salah satu macamnya
NTB itu adalah TBT, Technical Barrier to Trade. Jadi jangan bingung dengan peristilahan. Ada NTB, ada TBT. NTB itu adalah non-tarif barrier, yang salah satu macam dari non-tarif barrier itu adalah TBT, Technical Barrier to Trade. Oke, baik. Kemudian ada TRIMS, Trade Related Investment Measures, TRIMS. Ini mungkin dekat dengan TRIPS, Trade Related Intellectual Properties, ya kan? Tapi it is different. Kalau TRIPS itu ada di Aneks 1C, TRIPS itu ada di Aneks 1C. Kalau TRIMS itu tempatnya di Aneks 1A. Melekat bersama-sama dengan Aneks 1A itu ada perjanjian TRIMS. Jadi TRIMS itu berada pada NTB, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada anti-dumping. Implementation of Article 6 GATT 94 anti-dumping. Kemudian implementation of Article 7-nya itu adalah custom valuation. Kemudian custom valuation itu valuation itu penilaian terhadap pajak. Jadi berapa pajak yang harus Anda bayar ketika melakukan ekspor impor. That's custom valuation. Kemudian precedent inspection itu PSI, bukan PSI, Precedent Inspection Agreement itu adalah ada di nomor 9. Kemudian ada Rule of Origin, itu singkatannya adalah ROO. Kemudian Import Licensing Procedure itu ada ELP atau import licensing biasanya. Kemudian ada subsidy and countervailing measures, itu biasanya disebut sebagai SCM agreement. Dan yang terakhir adalah safeguard agreement gitu. Ibu Bapak, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, tentu saja kita tidak mungkin bisa mengupas 1 sampai 13. Nanti saya cuplikan saja ya, agar panjenengan semua punya gambaran ini NTB ini isinya apa saja. Semuanya penting, semuanya menarik, hanya persoalannya adalah waktunya kita terbatas, jadi kita nggak mungkin membahas tuntas ke-13 agreement ini. Tapi kita akan coba untuk ininya Bapak Ibu sekalian mengupasnya dalam konteks yang lebih umum ya, paling tidak panjenengan semua kenalan gitu, paham maksudnya apa gitu. Ini tadi sudah dibahas ya. Kemudian baik, mari kita kenalan satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Ini pengenalan detailnya saja dulu. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita punya kita masuk pada, kita lihat waktunya, kita punya waktu berapa lama lagi untuk sebentar, untuk menyelesaikan topik ini, gitu ya. Baik. Kita mulai dengan sanitary and phytosanitary measures, Bapak Ibu sekalian. Aturan ini itu berangkat dengan pemikiran seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika melakukan perdagangan, maka salah satu produk yang diperdagangkan itu bisa saja produk yang dikonsumsi manusia, yang masuk ke dalam tubuh manusia, gitu kan ya. Yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, atau yang dimasuk dalam tubuh manusia itu adalah pasti hewan atau tanaman kan, bagus sekalian. Nah, karenanya perdagangan bebas ini jangan sampai hanya demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka aspek keselamatan manusia itu menjadi diabaikan. Tentu Bapak Ibu sekalian masih mengingat, banyak kasus susu formula buatan Cina itu diisi formalin,
diawetkan dengan formalin, luar biasa ya. Jadi kalau Ibu Mari Pangestu itu mengatakan manusia itu adalah human capital, capital animal gitu. Kalau tentang uang, maka kemudian manusia itu akan menjadi berperilaku seperti hewan gitu. Siapa yang kuat, dia akan menghabiskan yang lemah dengan cara apapun. Apalagi kalau kemudian motivasinya adalah mendapatkan keuntungan seluas-luasnya. Ketika aturan perdagangan tidak memberikan batasan atau tidak memberikan perlindungan bagi atau perdagangan internasional itu hanya peduli tentang angka, tidak peduli tentang keselamatan manusia, itu nanti akan terjadi orang miskin berhak makan racun. Mudah-mudahan Bapak sekalian paham maksud saya apa gitu. Karena negara-negara miskin kan dia tidak mampu membeli barang yang aman gitu ya, yang karena keterbatasannya dia, maka dia hanya bisa membeli misalnya makanan-makanan yang murah gitu. Sementara makanan-makanan yang murah itu tentu saja gini, tapi makanan yang bermutu tinggi itu kan tentu saja biayanya tinggi juga. Apa artinya? It is kalau orang Jawa bilang kan ono argono rupo gitu. Intinya kan demikian. Uh, maka kemudian hanya untuk mengakomodasi keserakahan penjual misalnya, maka penjual di sekitar kita kan kita bisa banyak lihat, kemudian minuman anak SD untuk menarik dikasih biar warnanya warna-warni, dipakai makanannya pewarna makanan kain ya kan, kalau pewarna makanan mahal misalnya. Kan kita lihat itu banyak Bapak Ibu sekalian di sekitar kita. Nah, kalau kemudian rezim perdagangan internasional tidak apa tidak mengatur masalah ini, perdagangan itu akan menjadi sangat mematikan. Oleh karena itu kemudian ada aturan sanitary and phytosanitary measures, ada aturan yang berkaitan dengan plant and animal health regulation. Urusannya apa? Kok ngurusin plant dan animal? Iya, karena yang dimakan manusia itu plant and animal. Sehingga yang dikonsumsi oleh manusia itu penting untuk diatur juga. Negara-negara yang maju sebagai Uni Eropa, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah nggak mau makan daging sapi yang digemukkan atau yang digemukkan dengan hormon. Mereka sudah tidak mau itu. Karena hormon yang disuntikan pada sapi biar dia cepat besar, cepat gemuk gitu, itu akan menimbulkan kanker bagi orang yang mengkonsumsinya. Sementara panjenengan tahu semua, orang Eropa itu kalau makan daging setengah kilo dipakai sendiri kan. Kalau kita kan setengah kilo bisa untuk serumah gitu. Bayangkan intake-nya mereka demikian besar untuk terhadap beginian, sehingga eksposur mereka terhadap penyakit yang buatan-buatan itu tinggi. Mereka karena kesadarannya lebih tinggi, maka kemudian lebih aware, sehingga sengketa tentang beef hormone itu masuk ke WTO. Kalau Eropa tentang daging hormon gitu ya. Kalau Jepang sama Indonesia, karena Jepang sukanya makan seafood yang fresh, maka ketika importer mengirimkan seafood ke Jepang, itu yang harus diukur adalah kadar merkuri, kadar timbal, gitu kan? Negara-negara yang sudah maju nggak mau lagi menggunakan pestisida untuk membasmi hama pada tumbuhan. Kita mana peduli ada begituan kan? Sehingga mereka lebih menyukai tanaman yang ditumbuhkan bebas pestisida gitu, atau toleransi pestisida mereka sangat rendah kan gitu ya. Ya itu contoh, itu adalah aturan-aturan yang tentang keselamatan pakannya manusia, pangannya manusia yang dikenakan pada Plant and Animal Health Regulation. Gitu ya. Kalau yang plant itu persoalannya apa? Bapak Ibu sekalian pasti kenal dengan jagung ya, jagung yang kemudian dimaniskan dengan apa sih, saya kok lupa saya istilahnya. Ada jagung yang jadi manis karena aspek budidayanya, sehingga everything yang kemudian kita makan
atau yang kita pakai, kita apply pada tubuh kita, yang ibu-ibu pasti tahu. Kalau membeli kosmetik untuk memutihkan wajah, pasti nggak mau yang mengandung merkuri. Karena tingkat pemahaman kesehatan kita menjadi lebih tinggi. Dulu orang nggak tahu tentang merkuri. Nah, sekarang kan pemutih nggak cuma dari merkuri, ada bahan-bahan kimia yang lainnya. Nah, segala sesuatu yang dimakan manusia atau yang dipakai di apply pada tubuh manusia itu pengaturan keselamatannya diatur oleh WTO pada diatur oleh WTO pada SPS measures. Jadi kalau kemudian negara ditolak untuk memasukkan komoditasnya ke sebuah negara karena apa? Negara itu mensyaratkan saya nggak mau kalau kadar timbalnya masih sekian persen, nggak boleh. Itu diperbolehkan gitu. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Dan ketika negara maju itu menolak misalnya produk-produk dari negara berkembang karena mereka sudah punya standar tinggi, Bapak Ibu sekalian, maka itu justified menurut ketentuannya WTO. Salah satu ketentuan pada SPS measures itu adalah misal kalau contohnya begini Bapak Ibu sekalian, yang kasus hormon ya. Kalau orang Eropa itu melarang produk Amerika, orang Eropa sudah tidak mau makan daging sapi hormon gitu ya, atau daging domba hormon gitu ya, atau chicken poultry hormon gitu ya, maka dia pun tidak boleh menjual itu kepada negara lain. Meskipun kalau dijual itu ada yang mau beli. Negara-negara sedang berkembang itu masih belum sampai segitu butuhnya Ibu Bapak sekalian tentang keamanan pangan kan. Kita kalau coba kalau kita makan steak di Bon Cafe misalnya, kita masih bangga memilih daging import. Kita mungkin tidak peduli daging importnya itu hormon kayak apa, kayak tidak tahu. Kita tengok di rumah kita, Ibu Bapak sekalian. Di rumah kita, anak saya karena alergi ayam negeri, Pak, maka saya harus pakai ayam kampung yang mahal memang. Tetapi kalau orang-orang yang memang mampunya beli ayam, dan itu pun bersyukur masih bisa beli ayam. Karena kebanyakan mereka memakan daging itu memakan daging entah daging apa beef atau daging ayam itu kan satu hal kemewahan misalnya Bapak Ibu sekalian. Maka tentu mereka tidak terlampau cerewet memilih itu mau hormon kayak mau disuntik apa kayak kan mereka nggak peduli itu. Tetapi WTO mempunyai kewajiban moral dan kewajiban moral itu dituangkan dalam ketentuan SPS. Iya memang kita katanya WTO begini, iya memang kita membutuhkan perdagangan internasional yang berkembang pesat dan seterusnya. Akan tetapi itu tidak kemudian menghalalkan semua cara. Misalnya, biar penjualan daging karkasnya tinggi gitu ya. Sudah nggak usah pakai ini, nggak usah pakai diperiksa. Pokoknya kelihatan gemuk-gemuk, kelihatan seger kayak gitu. Masuk, tidak begitu. Ada ketentuan-ketentuan tertentu. Karena memang senyatanya di dunia ini ada negara yang tingkat kehidupannya sudah lebih tinggi sehingga mereka sangat berhati-hati terhadap kesehatan. Sehingga kemudian pengaturan SPS ini pada aspek sosial lainnya adalah kemudian tidak memberikan justifikasi bahwa negara miskin atau orang miskin itu layak dikasih makan racun. Gitu ya. Jadi meskipun tak ada negara yang mau beli susu formula bayi yang diawetkan dengan formalin, oleh karena itu kemudian harganya murah, mereka pasti akan beli yang murah. Tapi murah karena apa? Karena ada formalin. Ada negara yang mau beli itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang mampunya belinya itu gitu. Tapi WTO melindungi, nggak boleh kalau kamu memasukkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia, maka itu dilarang, kamu berhak menolak gitu. Salah satu ketentuannya WTO tentang SPS adalah ketika Eropa itu tidak mau makan daging hormon beef gitu ya, hormon meat gitu ya. Maka Eropa pun tidak boleh menjual dagingnya. Jadi artinya harus
harus berlaku resiprosikal. Dia tidak mau menerima, tapi dia mau jual, tapi tetap jual. Karena apa? Loh, masih ada masih ada negara yang mau jual daging hormon, tidak masalah. Meskipun toh ada yang mau jual, tapi nggak boleh. Karena apa? Dia melarang konsumsi daging hormon. Maka WTO mengatakan kalau kamu melarang, maka kamu juga tidak boleh jualan. Sehingga itu integritinya seperti itu. Jangan kita nggak boleh makan, kita melarang anak kita misalnya. Jadi standar itu harus diberlakukan internal dan juga harus diberlakukan eksternal. Intinya seperti itu. Itu SPS. Saya itu kalau ngomong SPS itu seneng karena banyak sekali ya, contoh di kiri kan tuh banyak sekali ya, contoh pestisida, kemudian kandungan merkuri pada kosmetika gitu ya. Pokoknya kalau SPS itu berkaitan dengan apa yang kita masukkan dalam tubuh kita atau yang apa kita pakai, yang kita apply pada badan kita, entah itu sebagai kosmetik, entah itu sebagai shampoo, obat-obatan, makanan, that's everything comes dalam ketentuan SPS agreement. Gitu ya, Bapak sekalian. Apakah ada pertanyaan, J? Belum ya? Saya mohon izin melanjutkan. Nah, SPS itu biasanya, Ibu Bapak sekalian, itu kalau membahas itu digandingkan dengan TBT. Nah, kalau SPS itu berkaitan dengan semua yang masuk ke badan kita, atau apa yang kita pakai, we apply on our body gitu ya. Tapi kalau TBT itu berkaitan dengan semua yang kita pakai. That is TBT. Contoh kasus TBT adalah di Eropa, Bapak Ibu sekalian, karena jalan highway-nya itu lebar dan panjang gitu ya, luas gitu ya. Maka kalau kendaraan dengan cc kecil gitu belum sampai tujuan itu mungkin kendaraannya merotol di tengah jalan mungkin. Guyonannya begitu. Sehingga untuk Eropa dengan kapasitas sarana dan prasarana hard infrastrukturnya itu sudah demikian mapan, maka memang dibutuhkan kendaraan-kendaraan dengan kapasitas yang besar gitu. Nah, mobil-mobil dengan kapasitas yang besar itu selalu membutuhkan alat, membutuhkan fuel, membutuhkan bensin, bahan bakar yang semakin murni, yang oktannya semakin rendah, Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi, Eropa itu, kalau orang kaya itu kan bisa milih ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita kan, kalau bagi orang-orang dengan kemampuan hidup terbatas, kan pilihan itu menjadi sebuah kemewahan gitu ya. Apa yang kita punya itu yang kita nikmati, tapi kita mungkin nggak punya kemampuan untuk memilih gitu ya. That's kind of luxury gitu ya. Kemewahan sekali bisa memilih-milih itu. Kalau Eropa, mereka kalau bicara kendaraan, itu bicara tentang polusi udara. Mereka pertimbangkan. Mereka nggak mau menggunakan kendaraan-kendaraan yang bahan bakarnya itu masih polusinya tinggi. Sekarang di Eropa sudah banyak mobil EV ya, electronic vehicle gitu ya. Electronic vehicle. Di Indonesia sudah ada EV tapi belum masif gitu. Mobil saya sendiri masih mobil lama, masih pakai bensin ya kan. Tapi in the future EV itu akan menjadi masa depannya kita. Gitu. Karena apa? Tadi itu kan kita sedunia sedang bicara tentang berupaya untuk menekan suhu bumi agar tidak meningkat lebih dari 2 derajat. Ditekan, jangan sampai, karena kalau kenaikan suhu bumi tembus 2 derajat atau bahkan lebih, itu nanti akan global warming. Sungai glasier di kutub akan mencair. Bayangkan, itu akan menjadi disaster, suhu bumi meningkat, nanti kita kepanasan sumuk, enggak karu-karuan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita upayakan itu untuk tidak sampai terjadi gitu. Nah, kembali lagi contohnya, kalau TBT itu adalah, oleh karena itu kemudian sekarang Eropa menerapkan mobil yang boleh masuk
di Eropa atau mobil yang boleh dipakai di Eropa itu adalah mobil yang menggunakan bahan baku, menggunakan bahan bahan apa fuel gitu ya, dengan oktan yang sekian yang rendah gitu. Kalau oktannya masih tinggi nggak boleh masuk, nggak boleh dikendarai di Eropa. Itu TBT. Bapak Ibu Bapak sekalian, contoh itu sederhana ya. Kalau di Indonesia kan yang penting kendaraannya bisa kita beli gitu. Kredit sepeda motor apapun itu sekarang nggak usah pakai DP, jadi nggak peduli sepeda motornya menggunakan apa polusi segala macam, di jalan-jalan kita masih melihat bis itu asapnya hitam sekali gitu ya. Itu apa deprivasi kualitas kehidupan manusia itu sebetulnya. Kalau di luar negeri mungkin sudah nggak layak, sudah nggak boleh ada kendaraan dengan dengan luaran asap yang seperti itu gitu. Itu contoh-contoh yang contoh tentang kendaraan. Yang sederhana Bapak Ibu sekalian, yang saya panjenengan semua pasti paham ya, kalau cat itu mengandung unsur berbahaya untuk tubuhnya manusia karena cat itu menebarkan partikel-partikel yang beracun gitu ya. Di luar negeri itu cat itu dipastikan bebas dari bahan beracun, Bapak Ibu sekalian. Harganya lebih mahal pasti. Gitu. Tapi mainan anak-anak, balok kayu yang di-vernis atau yang dicat, itu kalau di luar negeri tinggi sekali kualifikasinya, tinggi sekali syaratnya. Karena nggak boleh beracun. Karena apa? Anak kecil selalu ngemut-ngemut mainannya. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yang saya kemarin mengikuti seminarnya dengan LSM yang aktif untuk perlindungan anak, Anda lihat kalau di TK-TK kampung-kampung dimanapun ya, ininya, meja kursinya, ayunannya, mainannya itu berwarna-warni kan Bapak Ibu sekalian, tangannya megang mainan, habis megang mainan, megang makanan, megang kuenya. Itu eksposur terhadap zat kimia berbahayanya tinggi sekali. Tapi berapa dari kita yang menyadari itu? Berapa dari kita yang memperdulikan itu? Mungkin kalau di Indonesia mulai banyak, tapi kok negara-negara yang miskin, Bapak Ibu sekalian, mewah sekali itu. Atau mungkin pengetahuan masyarakatnya nggak sampai di situ, nggak sampai mikir bahwa cat itu berbahaya untuk kesehatan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kemampuan untuk membeli cat yang tidak beracun mungkin ada, tapi berapa dari kita yang mampu melakukan itu? So that's yang di cover oleh technical barrier to trade. Melakukan pembatasan terhadap perdagangan yang secara teknis itu teknikal itu seperti itu, berkaitan dengan apa yang kita pakai. Misalnya persyaratan technical barrier to trade, Ibu Bapak sekalian, saya paham pasti sangat familiar dengan obat-obat Cina yang kita yakini kemujarapannya, gitu ya. Habis sakit operasi, selain obat dari dokter rumah sakit, diam-diam beli obat ke Singsai mana gitu, karena oh iya itu akan mempercepat segala macam. Kita sangat percaya. Padahal ketika membeli kemas obat itu, anda lo nggak ngerti obat itu isinya apa, tulisannya tulisan Cina, ya kan? Itu kalau di WTO diatur Pak, tidak boleh melabeli, jadi teknik pelabelan melabeli barang-barang dengan bahasa yang tidak diketahui, dan masyarakat konsumennya Indonesia ini kan tidak menuntut. Konsumennya Indonesia ini kan modelnya pasrah, tidak cerewet gitu ya. Beli barang yang isinya apa dan tidak tahu aja dan tidak apa-apa kok. Anda minum kok berkeyakinan bahwa itu bisa menyehatkan gitu. Kalau keracunan segala macam sulit mau gugatnya, ya kan? Nah, dengan TBT maka seharusnya semua hal yang berkaitan dengan yang dikonsumsi manusia itu harusnya ada persyaratannya, bahwa kalau label ya dilabeli dalam ukuran tulisan yang bisa dibaca
dengan bahasa dan kalimat yang bisa dibaca. Kalau kita misalnya barang itu dari Cina, labelnya label tulisan Cina, misalnya tulisan Jepang, kanji, hiragana, katakana. Ketika masuk ke Indonesia, dirubah jadi Latin. Ketika itu dikonsumsi di Arab, ya rubah pakai tulisan Arab. Karena siapa yang paham, setidak-tidaknya dikasih translasi gitu. Itu salah satu contoh kecil, Bapak sekalian, bagaimana penerapan technical barrier to trade berkenaan dalam WTO. Sehingga ketika ada suatu negara misalnya menolak atau mengembalikan barang yang masuk, karena apa? Dilihat kemasannya. Kemasannya ini pakai tulisan yang kita nggak kenal gini ya, atau mungkin Thailand masuk ke kita gitu ya, bumbu masa isinya apa, entah ada porknya, entah nggak apa, kita nggak tahu. Tapi kita yakin kalau masak topnya pakai bumbu itu gitu. Itu kalau ditolak nggak boleh marah. Karena ada persyaratan dalam WTO. Labelnya harus demi apa harus bisa dibaca oleh penduduk lokal gitu. Ya. Itu yang berkaitan dengan technical barrier to trade. Aturannya hampir sama dengan SPS, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya aturan yang kita buat untuk orang lain itu juga akan mengena pada diri kita sendiri. Artinya, kalau suatu negara katanya WTO itu dipersyaratkan untuk ketika berkaitan dengan TBT atau misalnya tadi itu yang soal motor, kita Eropa tidak memperbolehkan atau tidak memperbolehkan masuknya kendaraan bermotor yang bahan bakarnya menggunakan bensin dengan oktan yang tinggi gitu ya. Maka Eropa juga nggak boleh memproduksi kendaraan, tidak boleh memproduksi, tidak boleh menjual, dan tidak boleh mempergunakan kendaraan dengan bahan bakar oktan yang tinggi. Karena kalau dia jadi perlakuan non diskriminatif itu berlaku internal dan eksternal. Kalau tidak kalau melarang orang menjual, maka kita juga dilarang, maaf, kalau melarang orang untuk menjual ke kita, maka kita pun dilarang untuk menjual ke orang lain itu. Tidak boleh memproduksi, tidak boleh memakai, tidak boleh menjual gitu. Karena kalau dia pakai pakai produksinya sendiri gitu ya, tapi oktannya tinggi kan ya sama aja itu akan tujuan untuk misalnya memurnikan udara di daerahnya nggak tercapai kan itu. Intinya seperti itu. Itu SPS dan TBT. Jadi sekali lagi kalau SPS itu berkaitan dengan apa yang kita masukkan ke tubuh kita, biasanya yang kita masukkan ke tubuh kita itu sumbernya hanya dua, entah hewan atau tanaman. That's why kemudian sanitary and phytosanitary measures itu inti regulasinya adalah tentang plant and animal health, gitu ya. Bahwa kalau SPS Indonesia pernah melarang untuk sementara tidak mengimpor daging dari Australia misalnya. Itu karena apa ya? Australia lagi kena wabah sapi gila gitu. Kita nggak apa-apa membatasi gitu. Kita pernah juga diterpa flu burung ya kan? Maka kita berhati-hati, kita nggak mengimpor chicken, kita nggak mengimpor burung dara dari manapun gitu. Dan bahkan beberapa industri ternak dalam negeri pun harus ditutup karena isu flu burung itu menjadi masalah besar ketika itu, ya kan? That is sanitary and phytosanitary measures. Dan yang kalau technical barrier to trade itu ya contohnya tentang pelabelan, kemudian tentang persyaratan bahan bakar, misalnya saja cat gitu ya. Oh misalnya saja saya berikan contoh lagi untuk TBT Bapak Ibu sekalian. Kalau di luar negeri itu bayi sudah nggak boleh lagi naik baby walker loh Bapak Ibu. Kalau di kita kan masih ada ya menghadiahi atau saya lihat di baby shop itu masih ada baby walker. Karena baby walker itu uh, dampaknya adalah mengganggu syaraf keseimbangan si bayi.
tidak terasa. Anak sulung saya kasih baby walker dan saya menyesal karena setelah itu dari umur berapa tahun ya, anak saya terapi sampai ke ini agar bisa balance-nya dia keluar gitu. Karena kalau anak baby walker itu memang menyenangkan, nggak ngerepoti ibunya ya kan. Tapi dia kehilangan kesempatan untuk belajar merangkak. Merangkak itu belajar kekuatan tangan, panggul, kaki, lengan, gitu ya. Kemudian belajar keseimbangan gitu. Saya menyesal waktu itu anak sulung saya kasih baby walker. Kenapa? Saya butuh kerja kan, saya nggak bisa nungguin dia gitu. Kalau di luar negeri itu baby walker sudah nggak boleh kalau memang aspek motorik dan syaraf bagi anak itu tidak baik. Kemudian panjenengan pasti sering melihat gendongan bayi ya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ini pasti biasanya. Kalau kalau secara tradisional kita pakai selendang gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kan orang nggak bisa pakai selendang, itu kebudayaan timur. Mereka kemudian membuat gendongan bayi yang anaknya dikasih gendongan bayi yang itu loh. Itu ada aturannya, apa lebarnya berapa sehingga nanti biar tidak merusak struktur tulang punggungnya bayi itu ada ketentuannya. Seperti itu, kalau perlindungan konsumen untuk melaksanakan TBT di negara maju itu seperti itu. Demikian sedemikian. Kemudian Mas apa tentang apa sih? eh, apa tempat tidurnya bayi itu namanya apa? Tempat tidur bayi itu yang apa keranjang bayi gitu. Atau misalnya yang paling sederhana saja, kalau di Indonesia mungkin nggak terlampau umum ya Ibu Bapak sekalian kalau pergi bayinya ditaruh di kursi bayi gitu ya. Kalau di luar negeri punya bayi naik mobil digendong sama babysitter tilang. Kalau punya bayi naik mobil bayinya harus ditaruh di car seat tempat duduknya bayi sendiri yang harus dipasang apa ininya dipasang sabuk pengaman untuk menghindari kecelakaan bayi. Itu kalau di sana wajib membeli. Nggak gitu tilang dan tilangnya dendanya besar nanti orang tuanya bisa kehilangan hak asuh kalau berkali-kali meneglek masalah itu. Mereka sangat ketat. Kalau kita kan enggak naik sepeda motor disimpat orang, anak kecil di depan dua, bapaknya, ibunya di belakang, gendong bayi. Itu banyak di jalan raya kalau kita lihat, ya kan? Itu ya, tapi ya itu potret masyarakat kita kan ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, itu kan potret masyarakat kita gitu. Kalau mau mau pengen pergi serumah, naik taksi duitnya nggak ada, punyanya sepeda motor, diangkutlah semua seperti itu. Padahal kan sacrifice keselamatannya tinggi sekali. Tapi Allah Maha melindungi apa hati-hati gitu ya. Itu sirkus-sirkus seperti itu kalau pas ada profesor dari luar negeri datang gitu kalau pas di jalan raya ada begitu itu saya sampai malu kadang-kadang. Aduh masyarakat Indonesia masih seperti itu. Tapi that is the reality that we have. Ya. So that's it. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sebentar. Hmm, Oke, SPS dan TBT itu yang berkaitan dengan human safety, gitu ya. Nah, kemudian non tarif barrier itu, Bapak Ibu sekalian, itu diklasifikasikan menjadi tiga setidak-tidaknya, Pak. Satu, klasifikasinya berkaitan dengan unfair trade practices. Kemudian yang kedua berkaitan dengan standardized measures dan ada yang lainnya yang tidak termasuk kategori itu gitu ya. Tapi apa untuk penguatan aturan itu dan yang ketiga adalah tentang penguatan aturan. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan human safety itu sanitary, phytosanitary measure dan technical barrier to trades. Kemudian kalau apa tentang tentang unfair trade practices. Kemudian yang kedua tentang standardized system dan yang keempat tentang penguatan aturan.
Yang termasuk penguatan aturan ini adalah rule of origin dan TRIMS, Trade Related Investment Measures. Yang berkaitan dengan standarisasi itu adalah ini, Precipement Inspection, sebentar. Jadi Precipement Inspection, kemudian import licensing, kemudian custom valuation itu masuk pada standarisasi. Custom valuation, Precipient Inspection, import licensing itu masuk pada standarisasi. Sedangkan yang unfair trade practices itu adalah subsidi dan dumping, Bapak Ibu sekalian, subsidi dan dumping. Nah, kemudian subsidi dan dumping ditambah safeguard itu berkaitan, itu kategorinya adalah ketika trade itu berkaitan apa? Jadi kalau WTO itu kan kecenderungannya menurunkan tarif gitu ya. Tapi subsidi, dumping, dan safeguard itu menaikkan tarif yang itu justified dengan kondisi yang tertentu. Itu. Saya tadi saya sudah selesai dengan agreement on agriculture gitu ya. Nanti setelah ini sesi pertama ini berakhir, saya akan masuk pada beberapa hal yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin melanjutkan, Bapak Ibu, saya hanya ingin melanjutkan berkaitan dengan kenapa sih non-tarif barrier. Tadi kan contohnya ya, contohnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kenapa sih non-tarif barrier itu kok diatur secara khusus oleh WTO. Kenapa WTO itu sibuk ngatur tentang non-tarif barrier? Jadi, Bapak Ibu sekali, mahasiswa yang saya hormati, penerapan NTB, penerapan non-tarif barrier itu dapat menyebabkan beberapa kerugian. Baik kerugian yang dirugikan, terutama kerugian itu pada negara-negara mitra. Tapi sebetulnya ketika kita bicara tentang non-tarif barrier, kita tidak menyebutkan kerugian yang diderita oleh satu negara. Tetapi WTO memandangnya dalam sebuah mekanisme perdagangan internasional secara global, itu distorsi perdagangan apa sih yang dihasilkan oleh NTB? Nah, itu yang diatur WTO. Bahwa kalau kemudian dengan penerapan NTB itu merugikan mitra dagang, ya silakan dituntut secara sendiri-sendiri, secara privat, maksudnya disampaikan keluhan itu pada DSP gitu. Tetapi yang menjadi subjek pengaturannya WTO itu adalah ketika dipastikan NTB itu tidak menimbulkan distorsi pada perdagangan internasional. Panjenengan bisa lihat pada slide ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada beberapa kerugian yang timbul akibat NTB. Kerugiannya itu adalah jelas ada peningkatan biaya. Jelas tadi sudah kita jelaskan ya, Bapak Ibu. NTB itu menyebabkan NTB menyebabkan apa? Saya kembalikan ke sini. NTB menyebabkan ekspor impor itu menjadi sulit, menjadi costly, dan cenderung untuk melindungi industri domestik. Itu jelas. Ya memang itu karakternya NTB. Ini ditegaskan di sini. Jadi kerugian yang timbul akibat NTB adalah peningkatan biaya. NTB itu seringkali mengenakan, kok memperkenalkan sih, mengenakan imposing gitu ya. NTB seringkali imposing biaya tambahan dan menimbulkan kompleksitas dalam proses perdagangan internasional. Tadi saya sebutkan, menyebabkan prosesnya menjadi sulit. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi, Ibu Bapak sekalian. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika awal menjadi dosen muda, itu saya pernah melakukan penelitian berkaitan dengan prosedur ekspor impor gitu. Saya datang ke Tanjung Perak. Saya datang ke kantor, saya lupa namanya kantornya apa, kantor pemerintah di sana. Saya
Karena saya baru mengajar mata kuliah ini di tahun 93, saya masih jadi asisten gitu ya. Saya perlu tahu seperti apa sih sebetulnya prosedurnya di Indonesia itu. Dan saya ingin mengakses waktu itu apakah prosedurnya ini sudah sesuai dengan aturan WTO atau bukan. Jadi ketika itu kantornya rame, Bapak sekalian. Rame, banyak orang. Sibuk lah gitu. Saya sudah mengirimkan surat waktu itu dan sudah disanggupi untuk diterima. Saya datang jam 9 tepat waktu, tapi kemudian menunggu setengah jam itu baru dihampiri ditanya, oh ya Ibu ingin Mbak mau penelitian apa? Saya ngatakan saya mau penelitian ABCD gitu. Oh ya tunggu ya, nunggu saya. Saya hanya melihat di ruangan itu sibuk, orangnya semua pada sibuk, nah alawi nggak karu-karuan gitu. Kemudian jam 11 itu saya baru dilayani. Dilayaninya adalah dengan ada petugas membawa segepek dokumen. 2 tombok, 3 tombok, mabrek, mabrek, mabrek. Ditanya, ya ini aturan-aturannya. Waktu itu masih belum ada internet, Bapak Ibu sekalian. Ya semuanya pada hard copy ya gitu. Anda bisa bayangkan, saya yang perlu untuk penelitian aja ngelih disodori gepekan dokumen itu sudah mau pingsan kan ya. Anda bisa bayangkan kalau ini adalah mitra negara asing gitu ya. Datang tanya prosedur apa yang harus saya siapkan, dokumen apa yang harus saya segala macam. Kemudian dikasih tumpukan dokumen setinggi itu 3 jajar, kira-kira jadi import apa enggak ke Indonesia. Itu gambaran. Tapi terakhir saya ke sana, cuma datang di sebelah kantor gubernur, Jalan Pahlawan itu, depannya gedung BI, itu one stop shop. Semua urusan ada di satu tempat, dan ketika masuk, itu sudah ada papan besar, alurnya akan seperti apa. Itu pun sebetulnya nggak perlu datang ke sana untuk melihat alur, karena websitenya itu sudah ada. Jadi orang sekiranya ingin melakukan ekspor impor ke Indonesia, atau ingin tahu aturannya apa saja, login ke situsnya pemerintah, everything is there. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini tidak hanya di Indonesia, Pak. Indonesia tahun 1994 sudah menjadi anggota WTO dan mensyaratkan prosedur ekspor impor itu harus transparan, harus sederhana. Kalaupun toh memang rumit tidak apa-apa, tapi penyajiannya itu harus disampaikan secara mudah, mudah dipahami oleh orang awam. Kalau orang awam masih tidak paham, dia tahu di mana akan bertanya. Dia tahu kepada siapa dia bertanya dan dia harus yakin bahwa informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar. Itu adalah wujud transparansi, Bapak Ibu sekalian. Dan transparansi itu menjadi bagian dari prinsip utamanya WTO, ya kan? Kita sudah belajar bahwa prinsip non-diskriminasi itu tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa prinsip transparansi. Sepakat ya, Bapak sekalian. Prinsip itu tidak akan berjalan tanpa ada prinsip transparansi. Non-diskriminasi itu tidak akan jalan tanpa ada transparansi. Karena bagaimana bisa memastikan bahwa benar-benar saya itu dikenai tarif yang sama dan negara Indonesia dikenai tarif yang sama dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Jepang. Kalau datanya nggak terbuka, gitu ya. Sekarang hampir semua negara anggota WTO secara perlahan-lahan sistemnya sudah mulai standar. Ini saya masuk pada sistem standarisasi. Jadi untuk menghitung berapa pajak yang harus saya bayar, itu rumusnya sedunia sama, Ibu Bapak. Kalau rumusnya tidak sama, hancur dunia persilatan. Kasihan nanti pedagang. Kalau pedagangnya, penjualnya punya rumus sendiri, kira-kira oke. Karena kan penentuan rumus custom valuation itu sangat mempengaruhi tentang harga jual ya. Kalau misalnya, oke, saya akan dikenai pajak 10%. Maka agar barang saya laku, maka harga jual saya tidak boleh dari 50 misalnya. Karena kalau saya jual lebih dari 50, tidak laku. Karena itu harganya menjadi sangat mahal, kan seperti itu. Nah, kalau ternyata kemudian ketika masuk ke negara pasar tujuan, Anda diminta membayar dengan harga lebih tinggi, karena apa?
Karena rumus yang dipakai untuk menghitung pajak Anda berbeda dengan rumus yang Anda pakai, hancur dunia persilatan, Pak. That's why salah satu ini kalau saya tulis di sini, Bapak sekalian. Kalau saya tulis di sini, sebentar saya tunjukkan slide-nya. This one, custom valuation. Jadi agreement on implementation of Article 2 juga tentang custom valuation. Itu salah satu isi di dalam custom valuation agreement itu adalah mengunifikasi menjadikan satu dan menstandarkan cara penghitungan pajak. Sehingga kalau cara menghitung pajak di Timbuktu dengan di Kanada itu sama, itu akan perdagangan akan menjadi smooth gitu. Ya kan? Karena dia tahu, oh saya akan bayar pajak segini gede. Saya persiapkan dananya dan saya tentukan komposisi harga saya sehingga komoditas saya menjadi kompetitif di negara pasar tujuan saya. Itu contoh custom valuation. Custom valuation, pre-shipment inspection, import licensing, itu aturan-aturan non-tarif barrier yang levelnya adalah level standarisasi. Gitu ya. Saya kembali lagi tadi, nanti insya Allah kita akan sampai pada itu di dalam pembahasannya. Ini ya. Nah, peningkatan biaya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, apa kerugian yang timbul akibat NTB selain peningkatan biaya, itu adalah yang kedua adalah terdistorsinya pasar. Distorted. Dapat mengganggu mekanisme pasar yang sehat dan menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Jelas itu pasti. Kalau ada misalnya kuota import atau subsidi untuk produsen domestik dapat menyebabkan ketergantungan pasar pada produsen dalam negeri yang tidak efisien secara komparatif, dapat mengurangi efisiensi inovasi dadada. That's logically itu betul gitu. Nanti akan kita ketika kita membahas tentang standarisasi akan kita lihat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kerugian berikutnya adalah pembatasan akses pasar. NTB dapat menghambat akses pasar bagi produk-produk dari negara lain, ya pastilah. Standar teknis yang berlebihan, tadi contohnya standar teknis itu kita bicara tentang TBT misalnya. Negara itu tidak boleh membuat standar teknis yang sengaja dibikin ribet, tidak boleh. Meskipun dalilnya adalah untuk keselamatan. Nah, di sini diperlukannya TBT, Bapak sekalian. Agar standar teknis yang ditetapkan satu negara itu justified, mempunyai dasar akademis, justifikasi ilmunya ada. Jadi misalnya Jadi seringkali kemudian karena ini kan NTB memang dipakai untuk melindungi industri dalam negeri misalnya ya. Maka tentu saja kan ada kecenderungan orang itu mengada-ada untuk set up standar. Ada besar sekali kecenderungan seperti itu, besar sekali. Nanti panjenengan bisa lihat di contoh-contoh di situs yang kemarin saya share linknya ya. Standar teknis yang berlebihan atau persyaratan sanitasi yang ketat dapat menjadi hambatan, tuh kan? Yang sulit dipengaruhi oleh eksportir. Sanitasi yang ketat untuk misalnya kalau Jepang itu mensyaratkan kalau ikan tidak boleh kadar timbalnya lebih dari 0,03 gitu. Harus ada penjelasannya. Kenapa nggak boleh 0,03? Ya, kemudian dilihat 0,03 itu caramu untuk nggak beli lagi dari aku atau 0,03 itu Anda terapkan untuk semua untuk semua negara gitu. Kan bisa saja sebuah standar yang rumit itu ditetapkan oleh satu negara hanya dengan maksud agar saya nggak mau beli lagi dari kamu. Tapi kemudian kalau negara itu bisa mengatakan standar saya memang tinggi, siapapun yang mau jualan seafood ke saya nggak mau lebih dari 0,03% misalnya, justified.
Sehingga aturan-aturan main seperti ini, Ibu Bapak sekalian, yang ditetapkan oleh WTO. Jadi tidak bisa kemudian negara menggunakan persyaratan yang boleh, negara menerapkan persyaratan yang rumit itu boleh, asalkan itu justified, ada penjelasan rasionya, gitu ya. Persyaratan teknis dan berlebihan itu dapat menghambat pertumbuhan perdagangan, ya itu sudah kita bahas juga. Kemudian yang lainnya adalah retaliasi dan konflik dagang. Ini hal yang diantisipasi oleh WTO, Bapak sekalian. Belajar dari sejarah yang mengajarkan pada kita bahwa ketika satu negara mengenakan tarif yang tinggi untuk produk negara yang lain, maka negara yang dikenai tarif itu pasti bales, ya kan? Bales ya. Balasnya dengan cara apa? Ya garansi dikasih balas, dibalas dengan mengenakan tarif yang tinggi juga. Itu yang terjadi kan? Kalau tidak ada aturan tentang non tarif barrier, itu nanti perang dagangnya balas membalasnya enggak selesai-selesai. Saya Indonesia mengenakan ketentuan yang sangat ketat, misalnya untuk produk apa ya? Untuk produk misalnya apa? Kosmetik misalnya dari Korea misalnya, ketat sekali aturannya. Hanya karena nggak mau produk Korea terlalu banyak masuk ke Indonesia gitu. Indonesia maunya lebih banyak produk Cina misalnya. Ya nanti gantian Korea membalas ke Indonesia. Saya membatasi. Anda kan mempersulit saya ya di sektor kosmetik. Sama Indonesia, kamu tak persulit. Saya tingkatkan kualifikasi saya untuk produk Indonesia sampai pada titik yang Indonesia tidak mampu memenuhi itu. Akan terjadi seperti itu. Oleh karenanya, untuk membatasi hal yang demikian, maka ketentuannya WTO itu membahas tentang aturan tentang NTB, sehingga tidak terjadi retaliasi dan tidak terjadi konflik dagang. Itu nah, sebetulnya kalau ketentuan tentang NTB, terutama SPS dan TBT, itu ditetapkan secara ketat, sebetulnya yang beruntung itu adalah konsumen loh. Artinya apa? Konsumen itu dipastikan akan menikmati komoditas yang pasti aman, komoditas yang pasti baik gitu ya. Tetapi itu kalau dari aspek keselamatan. Tetapi mari kita lihat di sini, NTB itu dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi. Tentu saja, ini sejalan dengan karena misalnya prosedurnya semakin rumit, semakin banyak meja yang dilalui, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Is it right? Itu costly pasti. Kalau yang tadi SPS TBT, karena semakin rumit, maka ketersediaan barang tersebut di pasar domestik menjadi semakin terbatas. Kan seperti itu. Itu kerugian pada konsumen. Satu hal menguntungkan, di hal lain itu merugikan. Membatasi akses ke produk dengan kualitas lebih tinggi, lah jelas. Atau harga yang lebih rendah. Ini adalah bentuk-bentuk kerugian yang nyata gitu ya. Semuanya dapat merugikan konsumen dengan mengurangi daya beli dan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan. Sepakat. Berikutnya, pada akhirnya NTB itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efisiensi, membatasi akses pasar, menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. I think it is clear. Memang akan seperti itu. Ketika non-tarif barrier itu tidak didisiplinkan, maka kalau tarif itu kan bisa dengan mudah diketahui dari angkanya ya Bapak. Karena kan tarif itu pakai angka gitu. Tapi kalau NTB gimana cara mengidentifikasinya? Akan sulit. Karena itu, upaya mengurangi hambatan non-tarif itu menjadi penting untuk mendorong perdagangan yang bebas dan adil antar negara. Sepakat? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mana yang lebih merugikan?
halangan perdagangan berupa tarif atau yang berupa non-tarif. Bahwa halangan perdagangan pasti merugikan, hanya permasalahannya di sini adalah tarif itu karena lebih terukur. Karena tarif itu kan berupa angka ya, kamu bayar sekian, nominalnya ada. Angka itu lebih exact, lebih pasti, dan dampaknya lebih terukur kan. Kalau tarifnya ditaikkan sekian, kita meningkatkan aspek apa gitu, kerugian itu kerugian bisa dihitung, bisa dikalkulasi, bisa diprediksi, itu kalau ngomong tentang tarif. Tapi kalau non tarif, sifatnya tidak keluar angkanya, sulit untuk diproyeksi, tidak hanya untuk diproyeksi, diidentifikasi kerugiannya aja sulit, apalagi memproyeksi lebih sulit lagi, gitu ya. Karena sifatnya ya tadi itu, karena sifatnya nggak kelihatan gitu, nggak terukur. Oke, jadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan bahwa NTB itu bahaya atau tidak, ya satu, lihat dampak terhadap konsumen. Lihat dampak terhadap konsumen. Tarif langsung meningkatkan harga impor, ya pasti. Namun, kerugian konsumen itu dapat diukur. Karena apa? Ya, paling daya belinya menurun, selesai seperti itu. Namun dampak tarif dapat diukur secara langsung dan konsumen memiliki opsi untuk memilih produk domestik atau mencari sumber alternatif ya. Nah, sedangkan kalau non tarif barrier seperti apa? Kalau non tarif barrier itu dapat menyebabkan kenaikan harga tidak langsung yang nggak terukur. Biaya tambahan berkaitan dengan syarat teknis, sertifikasi, inspeksi, itu nggak bisa dikalkulasi karena misalnya biaya sertifikasi satu negara itu beda dengan biaya sertifikasi negara lain gitu. Kemudian biaya inspeksi, ada negara yang prosedur inspeksinya sangat detail, sangat panjang, harus masih A, B, C, D gitu. Proses inspeksinya melibatkan banyak pihak, urusannya tambah sibuk lagi. Itu semua biaya. Nah, biaya-biaya itu nggak bisa diprediksikan gitu. Kalau dahulu nggak bisa diprediksikan biaya itu berapa. Karena waktu itu masih belum ada tuntutan transparansi. Kalau sekarang, bahwa setiap tahapan memerlukan biaya nggak apa-apa, tapi tulis di dalam website. Kalau misalnya eksportir memandang, ternyata kalau mau ekspor ke Indonesia itu larang ya, terlalu banyak ini, terlalu banyak itu gitu. Nggak jadi ekspor nggak apa-apa. Tapi informasi tentang tahapan apa saja, hal apa saja yang akan dihadapi, berapa lama prosesnya, berapa banyak biayanya, itu harus diinikan, harus diinformasikan di awal secara terbuka. Dan itu menjadi kewajibannya anggota WTO untuk menyediakan. Menjadi salah satu prinsipnya WTO, yaitu prinsip transparansi. Itu wajib disediakan informasi seperti itu. Gitu ya. Kemudian NTB juga dapat membatasi akses konsumen terhadap produk kualitas tinggi atau pilihan yang lebih luas. Oke. Oleh karena itu dalam beberapa kasus NTB non-tarif barrier dapat memiliki dampak yang lebih merugikan pada konsumen. Oke. Tadi itu konsumen. Kemudian dampak terhadap industri dan ekonomi. Kalau tarif itu dapat memberikan perlindungan langsung pada industri dalam negeri dengan menjaga persaingan dengan produk impor. Namun, tarif juga dapat menyebabkan perlambatan inovasi, menurunkan efisiensi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, tarif juga dapat memicu retaliasi dari negara. That's it. Jadi tarif. Coba kita lihat kalau non tarifnya seperti apa. Nah, NTB di sisi lain dapat memberikan hambatan yang lebih tidak nampak dan lebih kompleks bagi industri, dan itu mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. NTB dapat membatasi akses pasar, menghambat pertumbuhan industri yang kompetitif, dan mempengaruhi pilihan strategis perusahaan. Jelas itu. Kemudian NTB juga menimbulkan kerugian berupa kepastian dan prediktibilitas. Dalam beberapa kasus, tarif itu dapat lebih diprediksi dan stabil dibandingkan dengan NTB.
yang mungkin melibatkan peraturan yang lebih kompleks, prosedur yang lebih sulit diantisipasi, dan hal ini dapat memberikan tingkat kepastian yang dan hal ini karena kalau NTB itu kan lebih kompleks, lebih nggak pasti, maka tingkat kepastiannya menjadi semakin tidak tinggi gitu dan eh, menyulitkan orang untuk melakukan proyeksi jangka panjang. Compare to tarif. Kalau tarif itu kalau angkanya sudah sekian maka bisa dihitung. Tadi yang saya bilang apa prediktibilitasnya. So that's it. Ini tadi adalah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini sesi pertamanya saya selesaikan, saya apa sudahi sampai di sini. Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan nggak? Baik, ini adalah sesi pertama Bapak Ibu sekalian tentang non-tarif barrier pada tatap muka ini. Terima kasih sudah demikian tekun uh, dan sabar mengikuti perkuliahan ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat.